Tapi paling tidak kita tahu apakah ibadah kita ini diterima atau tidak. Apakah Allah itu berkenan, tersenyum sama kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan yang namanya ibadah ya bukan cuma sholat. Teman-teman semua, ibu-ibu semua duduk di sini itu akan jadi ibadah. Kalau karena Allah. Tersenyum juga jadi ibadah. Coba, udah senyum belum sama teman sebelahnya? Ya, Masya Allah. Hidup ini panjang. Ya, kita safar, kita pergi ke Paris misalnya, pasti punya bekal. Ada nggak yang pergi ke Paris terus pakainya pakai bis gitu ya, atau naik angkot? Kira-kira enak nggak? Nggak enak, nggak menikmati. Ya, kita pergi ke Paris, kita harus mempersiapkan bekal. Apalagi ini perginya ke akhirat, maka kita harus benar-benar mempersiapkan bekal supaya apa yang kita lakukan itu dinilai sama Allah. Jangan sampai kita udah lelah, kita udah bekerja ya, kita melayani suami. Nah nih banyak nih ibu-ibu nih yang suka ngeluh, aduh dikit-dikit harus izin sama suami, aduh aku nggak boleh pergi, aku nggak boleh kesana kemari. Padahal kalau kita memandang bahwa sebenarnya kita ini sedang diratukan sama Allah, bukan cuma sama suami, kita di rumah diratukan ya, dimuliakan ya. Kalau cara pandang kita adalah cara pandang Allah, semuanya terasa nikmat. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menikmati ibadah ya, menyenangi ibadah. Jadi hidup itu adalah menyambungkan. Al-hayah ya, hidup adalah untuk menyambungkan. Ibarat huruf-huruf di dalam Al-Quran, huruf alif kalau sendirian nggak ada maknanya, huruf ba kalau sendirian nggak ada maknanya. Tapi kalau misalnya disambung huruf ba, huruf sin, huruf mim ya, sampai membentuk kata, sampai membentuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu kan disambungin ya, baru kemudian akan menjadi bermakna. Sama seperti teman-teman semua, jemaah semuanya ya. Kita ini tadinya nggak kenal, benar? Ada yang dari komunitas apa, forum sahabat keluarga, ada yang dari komunitas An-Nabawi, ada yang dari komunitas olahraga. Olahraganya aja ada yang goes ya, ada yang berenang ya, macam-macam. Ya, ada di sini ada chef juga nih, master chef, masya Allah ya. Jadi ketika kita awalnya nggak kenal, lalu kemudian kita berusaha untuk menyambungkan hati ya, itu menjadi satu kekuatan yang hebat. Indah sekali ukhuwah itu ketika kita mau menyambungkan hati ya. Makanya kalau kita ada sakit hati sama orang ya, sakit hati sama saudara seiman, udah pikirin aja. Kalau misalnya nih, bayangin nih, kita punya saudara misalnya 5 itu ada satu yang agak-agak bandeng ya, apa mau dibuang? Kira-kira kalau kita punya saudara itu bandel, saudara itu ngeselin kita, mau dibuang? Enggak, tapi diapain? Tetap disayang ya. Begitu juga dengan kita, dengan kehidupan kita. Ketika kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang kita nggak suka ya, pahami, oh mungkin dia belum paham, oh mungkin dia lagi bete ya, oh mungkin Allah lagi pengen aku belajar untuk sabar. Itu cara kita menyambungkan sebagaimana Al-Quran setiap hurufnya bersambung. Dan ketika satu kata itu disambungkan, akhirnya menyambung menjadi satu kalimat. Satu kalimat sampai kemudian satu halaman, itu Masya Allah akan bermakna. Maka begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan ini supaya lezat, kita sambung-sambungin ya. Kalau kita cuma kenal sama tetangga kita,
Kira-kira seru nggak dunia ini? Nggak seru ya. Pengennya ada kenal sama yang lainnya ya. Maka bagaimana kita dalam hidup ini berusaha untuk menyambungkan supaya kita bisa merasakan lezatnya ibadah, supaya kita bisa merasakan lezatnya kita menjalani tugas sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Ya, bidadariku yang solihah, bidadari surgaku,